Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haris Lutfi Fajri, P1911151 akan menjelaskan terkait praktikum modul 3 dari mata kuliah praktikum eh, organisasi dan arsitektur komputer. Eh, Pada modul 3 ini kita akan mencobakan praktik untuk memperpanjang lebar bit dari instruksi. Di mana pada modul-modul sebelumnya kita masih menggunakan 9 bit 9 bit instruksi. Sekarang kita sudah menggunakan 12 bit instruksi, di mana kita akan membagi 12 bit instruksi itu kepada 4 opcode, 4 dan 4 dua lainnya itu adalah untuk register 1 dan register 1 dan register A dan register B, dan juga 4 lagi untuk immediate, di mana pada 4 bit untuk efek dari pembagian kepada tiap-tiap bagian instruksi ini menjadi 4 bit 4 bit 4 bit, maka nantinya kita juga dapat menambahkan operasi baru yang akan kita lakukan pada modul ini. Nah, langkah awal dari partikum ini itu adalah menentukan instruksi-instruksi apa saja yang ada pada misalnya fungnya 100, 101, 110, dan 111. Nah, untuk memperjelas pada praktikum kali ini saya membuat untuk pembagian fungsinya dapat kita lihat di sini, di mana untuk desimal sama dengan 4 itu operasi yang akan dilakukan adalah operasi pembagian. Desimal 5 itu adalah operasi mod. Operasi 6 itu adalah operasi perkalian, dan desimal 7 itu adalah operasi shift left. Nah, untuk itu kita diperlukan untuk membuat satu buah program untuk menjalankan program berikut, operasi berikut, yaitu 4 dikali 3 dibagi 2. Kemudian hasilnya nanti akan dimodkan dengan 2 dengan shift left 1 kali. Nah, dari sini diharapkan hasilnya itu adalah 2. Kenapa? 4 kali 3 itu adalah 12, dibagi 2 itu adalah 6, dan 2 pada binary itu adalah 010. Jika di shift left sebesar 1 kali itu akan bernilai 4. Nah, maka 6 dibagi 4 itu adalah 2. Hasil yang diharapkan pada prosesor kali ini nantinya pada keluaran ALU itu adalah 2. Nah, kita akan lihat ini di bagian akhir video nanti. Nah, selanjutnya pada PC di sini pada modul juga tidak dilihat tidak perlu diubah karena hanya mengatur alamat address. Nah, pada RAM.v ya, pada modul RAM, hal yang kita ubah itu adalah data width-nya menjadi 12, karena pada sebelumnya ini tuh data width-nya cuma 9 karena kita memerlukan lebar bit 12, dan pada program TXT kita itu juga ada 12 bit, maka kita perlu data width-nya itu sebesar 12. Nah, selanjutnya setelah RAM V juga diubah dengan data width-nya menjadi 12, selanjutnya itu bergerak ke instruction decoder karena kita perlu memberikan posisi baru ya kepada bit-bit yang dibagi sebelumnya itu hanya 3 bit 3 bit, sekarang kita 4 bit 4 bit. Tentu posisi bitnya itu akan berubah. Nah, untuk instruction decoder, di sini inputnya itu awalnya adalah 8, uh, hanya uh, hanya sepanjang 8 bit 9 bit. Selanjutnya itu instruction in-nya itu adalah 12 bit. Nah, untuk pembagian opcode register untuk pembagian lebar bit antara opcode register dan immediate, kita tinggal bagi seperti ini, itu opcode itu 4 bit, register A dan register B itu adalah 3 bit. Kenapa masih 3 bit? Karena pada petikum sekarang pada modul ini jumlah register yang kita pakai itu masih 8. Makanya kita tidak memerlukan panjang bit sampai dengan 4. Nah, untuk immediate itu perlu 4 bit ya. Karena kita bisa memuat immediate sampai berarti itu 32. Nah, selanjutnya uh, untuk opcode itu kita meletakkan pada posisi bit 11 sampai posisi bit 11 sampai posisi bit 8, itu di mana 4 bit pertama 4 bit paling kiri itu 4 bit MSB. Untuk yang register A dan register B, itu kita lihat di sini untuk pembagiannya itu adalah
posisi bit 6 sampai 4. Kenapa? Karena di sini kita telah membagi pembagian untuk register address A itu cuman 3 bit. Nah, makanya 6 yang dilakukan di sini itu adalah 6 posisi bit 6 sampai posisi 4, bukan posisi bit 7 sampai posisi bit 5. Begitupun dengan reg address B yang pembagiannya yaitu posisi bitnya itu adalah posisi bit kedua sampai 0, sedangkan immediate itu adalah posisi bitnya itu adalah posisi bit ketiga sampai posisi bit ke 0, atau 4 bit pertama di least significant bit. Nah, setelah kita selesai mengubah bagian instruction decoder, kita perlu mengubah pada register bank. Nah, pada register bank ini kita juga memerlukan pengubahan lebar bit pada range .v dan max multiplexer X to 1 v .v. Nah, untuk pada range ini kita akan mengubah range dulu ya. Di sini hanya dilakukan sedikit perubahan, itu parameter yang awalnya itu 9 kita ubah menjadi 12. Untuk MUX 821 di sini kita juga perlu mengubah ini saja, itu input ini di mana lebar bit dari masing-masing input ini nantinya adalah 12 bit, dan output juga harus berubah, itu 12 bit ya, dan reg ini juga perlu diubah menjadi 12 bit. Nah, untuk selanjutnya yang perlu diubah itu kita perlu melihat register banknya sendiri. Itu di sini yang perlu diubah itu adalah input. Address A dan address B tetap 3 bit karena sebelumnya kita cuma membagikan 3 bit untuk alamat address. Untuk input data in-nya kita perlu 12 bit karena data with yang kita terima itu adalah 12 bit. Selanjutnya ini tetap seperti sebelumnya. Untuk output data out A dan data out B itu harusnya 12 bit juga, karena kita perlukan data yang sepanjang itu adalah 12 bit nantinya. Nah, untuk masing-masing R0 out, R1 out, ini register-register yang akan kita pakai. Tetap nilai register outnya itu nanti adalah 12 bit juga. Nah, selanjutnya setelah register bank selesai, selanjutnya kita perlu melakukan perubahan juga kepada kontrol, di mana sebelumnya di sini sebelumnya opcode cuma kebagian 3 bit, sekarang kita sudah memperlebar opcode itu dalam 4 bit. Opcell dan recurrent itu juga masih sama. Di sini alusel ya, itu adalah 3 bit karena kita telah jadi 4 bit, karena alusel itu adalah alusel itu kan untuk menentukan func, jadi di sini kita beri lebar 3 bit, itu 3 bit paling belakang nantinya di posisinya. Nah, di sini reg-write masih sama seperti percobaan sebelumnya, di mana semua instruksi itu masih memerlukan register, makanya di set 1. Nah, untuk selanjutnya itu adalah opcell. Untuk opcell sendiri kan itu menentukan keluaran dari multiplexer nantinya, itu bit paling depan yaitu antara 1 dan 0, di mana 1 itu merupakan immediate type instruction, sedangkan untuk 0 itu adalah register type instruction. Nah, pada ini opcode posisi ketiga itu merupakan opcell, dan posisi bit 2 sampai 0 itu adalah opcode, di mana 3 bit terakhir itu nantinya akan merupakan masukan dari func pada ALU. Nah, selanjutnya setelah kontrol diubah, kita perlu kita hanya perlu mengubahkan ALU. Nah, untuk ALU sendiri, data in 1 dan data in 2 itu adalah 12 bit, karena data yang kita terima itu udah 12 bit nantinya. Output itu tentunya juga 12 bit, karena input 12 bit, tentu outputnya juga 12 bit. Sedangkan untuk func itu udah 3 bit, sama seperti yang kita lakukan pada kontrol tadi, di mana hanya memerlukan 3 bit terakhir. Nah, untuk urutan dari masing-masing funcnya saya sudah juga menyampaikan di awal video tadi ya, di mana urutannya itu saya buat seperti ini. Mungkin sebenarnya urutan ini juga tidak harus begini, karena yang menentukan itu adalah berapa nilai bit yang kita tentukan untuk masing-masing operasi, dan itu nanti kita samakan dengan data program TXT yang telah kita buat, atau bahasa mesin yang telah kita buat. Nah, mungkin itu saja yang perlu diubah di ALU. Selanjutnya yang
jangan sampai terlewat. Itu pada immediate extender kayak sepertinya juga perlu diubah, namun pada modul sepertinya tidak disebutkan. Di sini kita perlu mengubah nilai immediate ini tuh menjadi 4 bit karena immediate itu lebarnya pembagiannya di awal tadi itu dalam 4 bit. Untuk outputnya itu adalah 12 bit dan ini juga diubah jadi 8. Sebelumnya itu adalah 6. Kenapa 8? Karena 8 bit untuk memperpanjang itu diperlukan 8 bit 8 buah bit yang nilainya 0. Selanjutnya tuh ditambah dengan immediate in yang jumlahnya itu 4 bit sehingga jumlah hasil dari immediate extender ini nanti adalah sepanjang 12 bit. Nah, selanjutnya setelah semua ini selesai, yang perlu kita pastikan itu adalah wire-wire yang ada pada simple MIPS. Nah, pada simple MIPS ini wire yang pertama itu adalah ALU out, di mana nanti keluaran dari ALU ini nantinya sepanjang itu 12 bit. Address PC tidak perlu diubah karena address PC hanya menghitung alamat. Selanjutnya, pada PC modul ini tidak perlu juga diubah karena sudah disebutkan pada modul tadi tidak ada yang berubah pada bagian PC. Untuk data RAM kita perlu mengubah 12 bit. Data RAM karena data RAM ini merupakan data yang diambil ya, data yang diambil nanti tadi, karena data out pada modul RAM tadi itu berjumlah 12 bit. Nah, makanya di sini kita ganti lebar data RAM ini menjadi 12 bit dan juga data ini awalnya cuma 8 bit. 8 bit kita ubah menjadi 12 bit. Nah, untuk opcode, register A, register B, dan immediate sama seperti yang saya dibagikan pada instruction decoder tadi, itu cuma opcode ke bagian 4 bit, register A, register B ke bagian 3 bit, dan immediate dibagi 4 bit. Mana ini bisa dilakukan seperti ini saja. Kita tulis. Nah, seperti ini saja sebenarnya sudah bisa juga. Nah, selanjutnya pada instruction decoder sama seperti yang tidak perlu diubah ya dalam ini karena tidak ada yang menyatakan lebar bit. Selanjutnya untuk ALU cell kita ubah jadi 3 bit, register data A, register B kita ubah jadi 12 bit, immediate extender kita ubah jadi 12 bit, ALU data out kita ubah jadi 12 bit, ALU data in 12 bit, dan data 2. Data 2 ini merupakan keluaran dari multiplexer yang saya buat ya. Sebelumnya yang saya buat ini multiplexer yang saya pakai dengan yang source code dari yang Bapak kasih itu berbeda. Di sini multiplexer saya menggunakan begini, menggunakan metode cast ya. Di sini tinggal output dari opselnya berapa, nanti menentukan nilai yang keluar tuh dari mana, nilai yang menjadi masukan untuk ALU itu dari mana. Nah, kembali ke simple MIPS. Selanjutnya tidak ada yang banyak berubah ya sampai dengan modul MUX ini. Kita hanya perlu mengubah lebar-lebar data dari wire-nya saja. Mungkin selanjutnya kita juga bisa langsung saja untuk menjalankan simulasinya. Step deh. Kita jalankan ini. Ya, mari kita lihat. Kita perlu lihat RAM-nya dulu. Apakah RAM-nya sudah pas 12 bit? Nah, di sini kita dapat lihat keluaran dari RAM-nya sendiri. Itu data-data yang ada pada program TXT tadi yang telah kita buat. Telah sesuai dengan ketentuannya itu udah 12 bit. Tidak ada error di sini sepertinya. Di sini opcode pembagian instruction decoder ya. Tadi ada opcode immediate, register A dan register B. Di sini terlihat jelas dimana opcode terbagi 4 bit, immediate 4 bit, register A dan register B ini nilainya panjang lebar bitnya itu adalah 3 bit. Sini juga sudah pas, tidak ada yang salah, 100. Nah, selanjutnya untuk data ALU data register data di sini nanti kita akan mengecek nilai akhir dari operasi ini nantinya. Mungkin pada modul kita perlu jelaskan cara menambah. Ini sudah dijelaskan ya tadi pada bagian ALU. Oke, selanjutnya mungkin kita untuk melihat apakah
programnya prosesor yang kita buat berhasil atau tidak, mungkin kita bisa lihat untuk operasinya di ALU itu apakah sudah betul atau belum. Nah, kini kita ubah radixnya menjadi desimal supaya lebih mudah kita melihatnya. Sini kita lihat itu data outnya berapa. Oke, mungkin ini kecil saja. Nah, untuk di sini dapat kita lihat untuk operasi pertama itu adalah add 4, di mana di sini kita dapat lihat untuk funcnya adalah 000, di mana itu merupakan artinya add immediate for 4, di mana nanti data outnya itu adalah 4 ya. Di sini lanjut ke bagian selanjutnya, di mana data in itu adalah 3, di sini data in 1 adalah 4, data in adalah 3, data in 2 adalah 3, di mana funcnya itu adalah 110, di mana kita telah buat tadi bahwa 110 itu merupakan func code untuk perkalian. Di sana 4 kali 3 sama dengan 12, dapat kita lihat sini juga benar 12. Selanjutnya itu adalah pembagian 2, yaitu di mana hasil dari 4 kali 3 itu ada 12. 12 di sini dibagi 2, hasilnya itu adalah data out yang ada pada ALU itu hasilnya 6, benar ya. Selanjutnya di sini kita menambah di sini hasilnya 6. Di sini adalah untuk penjumlahan data di register 1 ya. Di sini kita gunakan add 2 ya, add immediate 2, di mana di sini kodenya adalah 000 2. Nah, di sini kita lihat di sini adalah kode fungsinya itu adalah 111, di mana 111 itu kita buat tadi adalah operasi shift left. Nah, untuk melihat operasi shift left ini coba kita lihat binary-nya. Nah, di sini kan binary-nya itu di sini binary-nya itu adalah di sini adalah 010 ya, 3 bit belakangnya. Di sini berubah menjadi 100, di mana shift left itu menggeser 1 bit ke kiri, di mana dari 2 itu menjadi 4. Kemudian juga dapatkan hasil 4 ya di sini untuk outputnya. Nah, di sini sudah 4 data outnya. Kita balikkan ke radix lagi untuk melihat hasil akhir. Nah, untuk func selanjutnya itu adalah di sini kan nilai data ini adalah merupakan nilai R0 tadi. Nah, di sini data ini yang pertama itu adalah R1, di mana nilai R1 tadi R0 tadi terakhirnya itu adalah 6, sedangkan di data ini itu adalah data in 2 itu merupakan yang terakhir itu merupakan register type instruction, di mana menggunakan nilai dari register operan kedua itu sebagai register, di mana nilai dari register 1 itu adalah 4. Nah, untuk operasi terakhir itu adalah kode fungsinya itu adalah 101, di mana 101 itu ya kita buat sebelumnya tadi itu merupakan operasi mod, di mana 6 mod 4 itu akan menghasilkan 2. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa program yang prosesor yang kita buat tadi itu sudah berjalan dengan lancar. Coba kita lihat di register ya. Register not to out. Di sini juga 2 ya hasilnya, sini 010 berarti 2. Ya, benar, berarti tidak ada kesalahan yang dapat yang kita lihat ya di sini. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan laporan. Nah, untuk jelasan bagian apa saja yang harus diubah karena perubahan format instruksi dan penambahan fungsi ALU ini. Nah, jelaskan bagian apa saja yang harus diubah itu kalau untuk praktikum ini kita mengubah bagian data-data input atau output yang nantinya memerlukan yang awalnya itu adalah bit lebar bitnya itu adalah 8, maka nantinya kita mengubah bitnya menjadi 12, dan juga kita pada instruction decoder itu kita perhatikan posisi-posisi bit untuk membagi opcode, address A, address B, dan juga immediate. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Nah, untuk pertanyaan kedua itu kenapa lebar data harus disamakan dengan lebar instruksi? Karena instruksi itu sumbernya itu merupakan dari data. Kalau datanya saja tidak
tidak cukup dengan lebar instruksi, maka instruksi yang akan dihasilkan nanti itu akan berbeda dengan hasil yang diharapkan. Nah, untuk dengan lebar data alamat register pada versi ini, berapakah banyak register yang dapat dimiliki oleh prosesor? Nah, pada prosesor ini kita masih menggunakan 8 register. Seharusnya kalau emang bisa, karena bitnya pembagian untuk address itu bisa saja 4 bit, maka prosesor ini juga dapat mensupport 32 register nantinya. Nah, berapa banyak instruksi yang bisa dimasukkan ke dalam memori pada prosesor? Seperti yang kita lihat tadi pada lalu, kita dapat memasukkan berapa buah tadi? Coba lihat di sini. Kita dapat masukkan 7 buah operasi pada ALU yang kita lakukan pada modul ini. Apa yang harus dilakukan apabila lebar alamat juga diubah agar dapat menampung lebih banyak instruksi? Uh, kita untuk menampung lebih banyak instruksi, tentunya kita tinggal menambah lebar bit menjadi lebih besar ya. Di mana nantinya itu kan pada ALU selnya itu nanti akan juga bertambah, di mana nantinya tentunya instruksi yang dapat dilakukan juga lebih banyak. Nanti juga pada bagian kontrol itu juga akan mendapat banyak bagian, di mana pada saat ini cuma ada 2 sinyal yang dikeluarkan oleh kontrol, di mana kontrol data out dari kontrol itu cuma adalah opsel dan alusel, di mana kalau lebih banyak bagian bit yang dapat kita memperlebar bit lebih banyak dari ini, kita juga dapat memperlebar sinyal-sinyal kontrol seperti yang ada pada uh, MIPS ya. Pada MIPS itu ada flag-flag jam dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lebih memperpanjang lebar bit yang ada pada uh, mungkin untuk lebar alamat, karena alamat ini mungkin mas sebelumnya saya keliru dalam menjawab pertanyaan nomor 5. Mungkin untuk pertanyaan nomor 5 ini, karena lebar alamat itu ada pada PC, mungkin kita perlu mengubah bagian PC ini menjadi address length itu menjadi 12 atau berapapun, sehingga dapat menampung banyak instruksi nantinya, sehingga bisa menampung banyak instruksi. Mungkin kesekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Uh, Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.